kita dalam sesi belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kalian siap? Misalnya hitung ya. 1, 2. Oke, kita mulai sekarang ya. Jadi, selain Belanda, Portugis, dan Inggris, Jepang juga pernah datang di Indonesia loh. Tentara Jepang datang ke Indonesia dan menguasai sebuah daerah yang bernama Tarakan. Setelah itu, mereka juga menguasai daerah-daerah yang lain seperti wow, banyak sekali ya. Intinya, Jepang ingin menguasai daerah-daerah besar di Indonesia. Setelah itu, Jepang melanjutkan perjuangannya dan dia mulai juga menduduki daerah-daerah di Pulau Jawa seperti Banten, Indramayu, Rembang, Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya. Wow, cukup banyak juga ya kota-kota besar yang dikuasai. Intinya, Jepang ingin menguasai Pulau Jawa karena Pulau Jawa adalah pulau yang besar, yang makmur, yang banyak memiliki rempah-rempah, banyak juga memiliki tenaga kerja. Lalu, setelah Jepang datang ke Indonesia, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu Belanda pergi kembali ke negaranya. Disitulah masyarakat Indonesia merasa Jepang adalah pahlawannya. Masyarakat Indonesia merasa senang, wow, Jepang adalah pahlawan kita. Karena masyarakat Indonesia berpikir Jepanglah yang membantu bangsa Indonesia untuk mengusir Belanda. Setelah itu, Jepang juga berbuat baik kepada Indonesia. Pertama, Jepang memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia juga diperbolehkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Setelah itu, bangsa Indonesia juga diizinkan untuk mengibarkan bendera kebangsaan, bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang sebelumnya 3 hal tadi dilarang oleh pemerintah Belanda untuk dilakukan. Makanya masyarakat Indonesia merasa sangat senang karena Jepang memperbolehkan melakukan 3 hal tersebut. Lalu setelah itu, Jepang juga membebaskan para tahanan masyarakat Indonesia yang ditahan oleh Belanda. Masyarakat Indonesia merasa lebih senang lagi. Padahal Jepang sebenarnya memiliki 3 motivasi atau 3 alasan untuk datang ke Indonesia. Yang pertama adalah karena Indonesia kaya akan bahan rempah-rempah. Seperti kita tahu di Indonesia rempah-rempahnya banyak. Ada cengkeh, ada pala, dan lain-lain. Dan harganya sangat mahal ketika dijual di negara lain. Yang kedua, wilayah Indonesia menghasilkan banyak sekali produksi pertanian. Seperti kalian tahu, di Indonesia terdapat banyak sawah, kebun, hutan. Secara otomatis, hasil pertanian pun berlimpah-limpah seperti jagung, padi, dan lain-lain. Maka dari itu Jepang ingin sekali menguasai Indonesia. Alasan yang ketiga Jepang datang ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia adalah karena Indonesia memiliki penduduk yang padat yang dapat membantu tentara Jepang untuk berperang. Nah, di Indonesia Jepang juga membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang pertama disebut dengan Gerakan 3A. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam melawan bangsa-bangsa barat seperti Belanda dan lain-lain. Mereka memiliki semboyan yang disebut dengan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Jepang juga membentuk beberapa organisasi tentara atau organisasi militer. Yang pertama yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau biasa disebut PUTRA.
Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mempersatukan kaum nasionalis dengan kaum intelektual. Kaum nasionalis adalah kaum yang cinta tanah air atau cinta Indonesia, sedangkan kaum intelektual adalah kaum yang berpendidikan dan cerdas. Mereka bersatu untuk membantu Jepang melawan sekutu. Yang termasuk dalam negara-negara sekutu saat itu adalah sebagian besar adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Organisasi selanjutnya yang dibentuk oleh Jepang adalah Heiho atau disebut juga dengan pembantu prajurit. Heiho adalah pasukan pembantu tentara Jepang. Jadi pasukan ini berisi orang-orang muda. Mereka dibagi menjadi dua, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk membantu Jepang dalam militer atau dalam peperangan. Lalu organisasi selanjutnya yang dibentuk oleh Jepang adalah Keibodan atau biasa disebut juga dengan Barisan Pembantu Polisi. Keren kan? Organisasi ini memiliki tujuan untuk membantu polisi menjaga lalu lintas dan juga untuk melakukan pengamanan di desa-desa. Setelah itu ada juga organisasi yang lain disebut dengan Seinegan atau Barisan Pemuda. Lagi-lagi organisasi ini juga berisi kaum muda. Lalu organisasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan militer atau pelatihan berperang, latihan untuk berperang kepada para pemuda di Indonesia. Selanjutnya ada pula organisasi yang berbeda dengan yang lain. Organisasi ini bernama Fujinkai atau disebut juga dengan Perhimpunan Wanita. Organisasi ini adalah organisasi khusus kaum wanita agar mereka ikut memperkuat pertahanan negara. Lalu ada pula organisasi yang lain yaitu Pembela Tanah Air atau biasa disebut dengan PETA. Katakan PETA. Organisasi ini juga berisi para pemuda, lagi-lagi para pemuda. Mereka diberi latihan militer atau diberi pelatihan tentara seperti itu agar ketika Indonesia diserang oleh sekutu, mereka bisa mempertahankan bangsa Indonesia dan juga bisa membantu bangsa Jepang mempertahankan diri. Namun, lambat laun ternyata Jepang juga mengakibatkan penderitaan di Indonesia. 1. Rakyat Indonesia lama-lama dijadikan romusha. Romusha adalah sistem kerja paksa, sama seperti yang dilakukan Belanda waktu itu, kerja rodi. Masyarakat dipaksa bekerja membangun jalan, membuat rel, membangun jembatan, dan lain sebagainya, tapi mereka tidak diberi cukup makan dan fasilitas lainnya. Lalu yang kedua, kekayaan Indonesia juga dikuras habis sehingga masyarakat menjadi sengsara. Akibatnya, bangsa Indonesia mulai tidak tahan karena mereka menderita. Mereka pun melakukan perlawanan. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan di Chotlieng. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Lalu yang kedua adalah perlawanan di Sukamanah di Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu selanjutnya ada juga perlawanan di Cidempet di Indramayu. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrias dan kawan-kawannya. Lalu yang terakhir, organisasi PETA sendiri juga melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh seseorang yang sangat terkenal bernama Supriyadi. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan lebih menghayati lagi kalau kita sekarang bisa merdeka itu sungguh luar biasa karena kita tidak perlu menderita lagi seperti bangsa Indonesia di masa lampau saat masih dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Oke, sekian sesi belajar di rumah bersama Miss Sola hari ini. Semoga kalian mengerti materi yang Miss Sola sampaikan and stay healthy and also stay happy. God bless you.